Oke. Sebelumnya aku izin buka diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi nih terkait masalah identitas nasional, hal-hal yang bisa mengancam identitas nasional yang nantinya itu dan itu merupakan tugas dari MKUPKN kelas 11 kita. Dan nanti kita akan buat outputnya itu sebuah makalah. Nah, nanti kita nih diskusinya apa ya? Pertama itu satu orang nyampaikan pendapatnya masing-masing. Ketika satu orang ini nyampaikan pendapatnya, itu nanti yang lain mohon off mic dulu agar apa ya suaranya lebih terdengar jelas gitu, Rek. Jadi mungkin itu aja pembukaan dari aku. Mungkin bisa langsung ke penyampaian nih. Mungkin dari Mas Ahmad ada pendapat jadi tentang hal-hal yang bisa mengancam identitas nasional seperti itu. Gimana Mas Ahmad? Oke, untuk hal-hal yang mengancam nasionalisme itu salah satunya adalah westernisasi, yang dimana penduduk lokal itu kebanyakan menganut ke negara barat seperti budayanya, terus tren-trennya juga, makanan. Kalau makanan ini seperti itu, McDonald itu. Kan kebanyakan itu remaja di Indonesia ini ya nongkrongnya itu di McDonald, terus di Starbucks, daripada di warung kopi, di warteg gitu. Terus juga untuk tren-trennya seperti berpakaian ya. Terus juga eh, hal-hal yang tren di barat itu juga diikutin di Indonesia ini oleh anak-anak muda di Indonesia ini. Jadi kayak FOMO itu ya. Mungkin dari yang lain bagaimana pendapat? Oke, aku izin masuk ya, Rek. Aku setuju banget ya Kak sama pendapatnya Mas Ahmad di mana memang westernisasi ini mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap yang mengancam identitas nasional kita di mana westernisasi ini udah mulai apa ya masuk nih ke dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat sehingga bahkan kita sendiri pun itu nggak sadar gitu kita ini sedang terwesternisasi di mana eh, anak muda sekarang itu nongkrongnya di McDonald, di Starbucks, di tempat-tempat outlet-outlet punya luar lah gampangnya seperti itu sehingga apa ya mungkin tidak hanya itu Mas Ahmad. Beberapa yang tadi dikatakan Mas Ahmad mengenai gaya berpakaian dan lain sebagainya itu juga berpengaruh itu aku pengen nambahinnya itu di masalah bagaimana ini sih eh, anak-anak muda ini khususnya anak-anak muda ya itu lebih condong ke produk-produk ini luar negeri Mas jadi misalkan nih HP harus iPhone terus misalkan sepatu harus Adidas dan lain sebagainya jadi mungkin itu sih tambahanku dari Mas Ahmad nanti bisa dilengkapi seiring berjalannya diskusi ini yang lain mungkin ada pendapat tentang hal-hal yang bisa ini bisa mengancam identitas nasional selain westernisasi nih. Kalau menurut aku pribadi, tadi kan Ahmad sama Haidar kan bahasnya tentang westernisasi ya. Nah, selain itu tuh sekarang juga marah ini loh, kayak Hallyu atau Korean Wave, di mana sekarang masyarakat Indonesia juga ini kayak dari segi fashion, terus apa namanya kayak misal gaya makeup pun juga ngikutin kayak Korea-Korea gitu kan, apalagi sekarang viral tuh kayak makeup ala Wonyong gitu kan. Nah, terus juga produk-produk juga tuh produk lokal Indonesia juga sekarang apa-apa kan sering collabnya sama kayak K-pop idol kan. Terus dari rasa makanan produknya juga apa-apa kayak misal apa ya produk minuman gitu terus nanti kayak bawa-bawa strawberry Korea gitu sebenarnya kan juga K-popers cuma kayak lama-lama tuh kalau misal produk lokal apa-apa collabnya sama K-pop idol tuh kayak agak gimana gitu maksudnya kan ada dari artis lokal gitu juga bisa kayak gitu. Mungkin ada yang mau nanggapi lagi itu. Terus ya, aku setuju dengan pendapatnya Rafa kan apalagi Korean Wave itu apalagi di sisi apa drama Korea itu kan banyak marak banget ya sekarang ya apalagi mereka itu juga pakai eh, salah satu strategi soft selling drama Korea itu kayak kita juga ke influence sama makanannya sama produk apalagi sama handphone itu kan kita juga ke influence dari pengen beli Samsung dari pengen beli makanannya itu juga kita juga pengen nyoba apalagi sekarang juga marak jualan kayak makanan-makanan Korea gitu kan terus skincare juga terus eh, itu aja sih aku juga setuju kalau Korean Wave itu agak mengancam
identitas bangsa kita sih. Oke, mungkin dari Nafki ada pendapat lain selain Korean Wave dan juga westernisasi nih. Oke, izin menanggapi dari beberapa opini yang masuk tadi ya, terutama dari Zafan yang tadi bilang bahwa tentang kebanyakan membeli produk impor, ya kan? Tapi menurutku kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan warga Indonesia yang memiliki opini lebih memiliki produk impor, karena bukan berarti mereka itu uh, nggak mencintai produk lokal gitu loh. Tapi dia memikirkan tentang kualitas produk yang dibeli, tentang kebutuhannya dia, bukan keegoisan terus nggak cinta produk lokal gitu loh. Nah, kayak gitu tuh gara-gara kan produk di Indonesia yang kita tahu itu yang nggak semuanya, bukan berarti nggak semuanya gimana sih, nggak semuanya belum maju, cuma kurang berkembang gitulah intinya. Nah, harusnya dari pemerintah itu kayak bisa memfasilitasi sumber daya manusianya itu gimana agar bisa kayak menunjang produk-produk lokal ini loh, biar bisa ngikuti perkembangan zamannya gitu. Terus kalau misalnya mau mengembangkan itu semua kan jelas butuh duit ya. Nah, Indonesia sendiri kan utangnya kan segitu banyaknya ya. Apalagi ditambah lagi banyak koruptor-koruptor yang egois. Menurutku korupsiku termasuk egois kan, memikirkan kepentingan pribadi. Padahal mereka gajinya udah tinggi sebenarnya. Dengan dia kalau koruptor-koruptor itu kan rata-rata juga, kalau menurutku ya, mereka hidupnya itu hedonisme gitu loh juga kan. Dia juga kayak ngambil lebih memilih produk-produk luar negeri dan enggak nge-support produk lokal juga gitu loh. Jadi menurutku nek misalnya yang atas tuh wis egois dengan pilihan sendiri dan kehidupannya sendiri, gak memikirkan kepentingan nasional, ya Indonesia mau maju gimana gitu loh. Terus produk-produk lokal itu ya juga nggak bakal bisa ke support. Itu aja sih menurutku. Terus mungkin ada Mas Ahmad ingin menanggapi lagi atau Oke, mungkin izin masuk ya. Untuk apa yang dikatakan oleh NFT itu ada benarnya juga sih. Itu kayak budaya Barat dimasukin ke budaya Indonesia. Kan budaya asli Indonesia kan gotong royong ya. Saya membantu satu sama lain juga. Nah, di budaya Barat itu kan jarang yang ada gotong royong gitu. Kebanyakan yang mementingkan diri sendiri gitu. Jadi mungkin juga eh, masyarakat Indonesia itu terpengaruh oleh budaya Barat juga. Menurutku gitu sih. Ini mau ada masukan lagi nggak? Atau mungkin aku izin nambah ya. Yang tadi dibilang Ahmad sama Nafki itu benar nih, masalah tentang nggak semua orang itu lari ke produk luar itu karena keinginannya sendiri atau karena gengsi dan lain sebagainya. Mungkin mereka juga punya alasan mengenai standar produk yang ingin mereka beli gitu. Misalkan mereka beli, misalkan atlet nih, atlet lari. Nah, dia itu harus punya spesifikasi sepatu tertentu dan itu ternyata harus beli produk luar. Nah, itu juga bisa menjadi alasan kenapa orang itu memilih produk luar daripada produk lokal. Namun, influence kepada masyarakatnya itu agar membeli produk lokal gitu. Jadi emang harus dari startnya itu harus dari pemerintah dulu. Pemerintahnya harus bersih dulu, pemerintahnya harus aware dulu terhadap produk lokal, baru masyarakatnya bisa aware. Nah, contoh nih, misalkan kita pakai contoh Samsung, Samsung aja nih. Nah, Samsung itu kenapa kok bisa sebesar sekarang? Itu karena masyarakatnya itu bangga dengan produk itu, paham nggak sih? Kayak bangga dengan memakai Samsung itu bangga, sehingga apa ya? Samsung ini menguasai pasar di negaranya sendiri. Jadi pertama itu harus menguasai pasar di negara sendiri, sehingga nanti bisa go internasional kayak Samsung itu. Nah, awalnya gimana? Pasti awalnya itu produk Samsung nggak sebagus sekarang. Pastinya itu produk Samsung juga dimulai dari amatiran, produk amatiran. Kemudian dengan semangat atau dengan semangat pembelian produk lokal dari masyarakat, sehingga Samsung ini punya budget untuk mengembangkan produknya terus menerus hingga sampai sekarang ini, hingga sampai secanggih ini. Jadi emang yang pertama harus diperbaiki itu dari tatanan pemerintahnya, gimana pemerintah itu bisa memberikan kebijakan-kebijakan untuk support produk lokal. Terus gimana pemerintah itu bisa menginfluence masyarakat gitu. Nah, setelah masyarakat terinfluence nih, mindsetnya udah
diubah, bagaimana masyarakat itu bisa bangga dengan produk karya anak bangsa atau produk yang dibeli atau dibuat di negeri sendiri. Itu skema 20 tahun kemungkinan itu bisa 5 tahun pertama itu mungkin eh, produk lokal bisa menguasai pasar. Kemudian 10 tahun pertama itu mungkin impor bisa mulai berkurang. 15 tahun produk lokal itu bisa mulai menjamah ke luar negeri. Dan 20 tahun bahkan kita mungkin bisa produk-produk lokal ini bisa sekuat seperti Samsung itu. Jadi kita nih nggak perlu apa ya, HP bagus nggak perlu beli Samsung, HP bagus nggak perlu beli iPhone. Misalkan nanti produk dari Indonesia itu ada, misalkan Advan nih, Advan udah sekelas sama iPhone, Advan udah sekelas sama Samsung. Dan itu emang butuh proses, dan proses dimulai dari mana? Dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita itu bisa aware, bisa menghargai produk-produk lokal. Terus misalkan untuk sepeda motor itu nggak harus Honda, nggak harus Yamaha. Mungkin nanti ke depannya dari Indonesia bisa produksi sendiri, yang nantinya bakal kita gunakan dengan bangga gitu. Jadi emang kebanggaan bukan berarti kita menyetop nih membeli produk-produk luar negeri, namun bagaimana kita itu bisa mengubah mindset, kita juga harus bangga dengan produk-produk kita sendiri gitu loh. Contoh sederhananya aja yang masih bisa kita jangkau itu pakaian, sepatu nih, ada Adidas, ada Nike dari luar. Namun itu dengan harga 2 juta. Sedangkan dengan kualitas yang sama di lokal itu ada yang harganya 400 ribu. Kenapa kita nggak membeli itu loh? Kenapa kita harus membeli Nike dan Adidas gitu? Memang mungkin beberapa orang ada kepikiran untuk gengsinya seperti itu. Jadi, tapi tidak semua orang seperti itu. Jadi kita bisa merubah apa ya mindsetnya dulu sebelum kita nanti lebih jauh gitu untuk meningkatkan produk lokal dan awareness masyarakat terhadap produk lokal. Dan nanti Indonesia bisa berdikari di atas kaki, berdiri di atas kaki sendiri, dan juga identitas nasional ini tidak apa ya, tidak pudar ditelan oleh perkembangan gitu. Mungkin yang lain bisa nambahin. Oke ya, izin masuk ya. Kalau gitu bisa dong kita ngikutin trennya yang viral di negara Cina itu. Kayak namanya itu Go Chow. Yang yang dimaksudnya itu masyarakatnya itu didorong untuk bangga terhadap budayanya sendiri dan juga produknya sendiri. Dan juga masyarakat Cina itu menganggap kasnya sendiri itu paling tinggi. Dan juga mereka sekarang sedang berusaha untuk mengembangkan eh, hal yang lebih canggih daripada produk luar, sehingga dia dapat membanggakan produknya sendiri itu kepada dunia luar. Dan juga dari Jepang nih, kita bisa nyontoh sifat minimalisnya, kayak kemana-mana itu menggunakan transportasi umum, terus jalan kaki, menggunakan sepeda, dan juga tidak membeli seperti motor yang mahal itu dari luar. Itu sih hal yang bisa kita contoh dari negara maju seperti Cina dan juga Jepang. Mungkin dari yang lain bagaimana? Mungkin yang lain bisa berpendapat natural apa interaktif aja ya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang langsung bisa menanggapi, apa memberikan interupsi nggak apa-apa. Silakan. Izin nambahin ya kan untuk cara kita sendiri buat men- mencintai produk lokal itu bisa ditiru dari itu sih yang tadi Kebas itu kan mereka pakai strategi short selling. Jadi kita juga mungkin bisa menerapkan hal itu ke mungkin ke industri perfilman ataupun lewat influencer kayak soft sellingnya itu diterapkan gitu loh. Kan kebanyakan kalau di Indonesia kan mungkin mereka kayak selalu menunjukkan kayak ini tuh apa kayak menunjukkan ini iklan gitu loh kan, bukan yang pakai soft selling. Mungkin kita juga harus menerapkan itu sih, soalnya kan kita dari yang kayak tadi itu udah ke influence juga kan. Mungkin itu penerapan soft selling itu juga bisa ditiru sih dari industri kita, industri lokal. Oke, betul, betul. Jadi kadang itu emang kalau misalkan kita secara gamblang iklanin itu malah orang-orang itu nggak tertarik gitu loh. Kayak oh ini iklan pasti dibagus-bagusin. Tapi kalau misalkan social selling itu benar, itu strategi yang tepat. Jadi orang itu nggak sadar bahwa kita itu nge-influence mereka gitu agar membeli produk ini. Jadi itu betul yang bisa dibuat pembahasan nanti di makalah kita. Yang lain mungkin ada pendapat nih, nggak apa-apa monggo. Atau udah pada setuju nih kita nanti ngangkat westernizasi sama Korean Wave ini. Terus kita nanti
fokus pembahasannya terhadap bagaimana masyarakat itu agar identitas nasional itu tidak pudar atau tidak tertelan zaman, itu masyarakat itu harus aware terhadap produk-produk lokal, terhadap budaya-budaya lokal dan harus melestarikannya. Jadi jangan sampai masyarakat itu rentan, di mana awareness terhadap produk lokal, terhadap budaya lokal itu kalah dengan penerimaan mereka terhadap budaya, budaya luar seperti westernisasi, seperti Korean Wave dan lain sebagainya. Apakah yang lain setuju kalau misalkan kita mengangkat topik itu nih di dalam makalah? Ya, setuju, setuju. Kalau aku sih setuju. Soalnya ya, westernisasi kita itu cara mencegahnya bisa contoh dari Cina gitu. Dan juga Jepang. Kita boleh mengikuti tren dari luar, cuman kita jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu mengikuti sampai budaya kita itu menghilang gitu. Kalau yang Korean itu juga begitu juga sih. Yang lain mungkin dari Rafa ada pendapat, apakah setuju dengan ini? Kita nanti mengangkat topik tentang bahwa Setuju sih. Yang lain setuju? Setuju. Jadi aku sih setuju aja sih kalau kita angkat topik ini buat di makalah. sorry, bisa dilanjutkan. Eh, Gimana? Yang lain pada setuju nggak? Setuju. Karena memang mindset yang dirubah dulu itu memang penting sih buat kesadaran tentang eh cinta produk lokal, terus nggak terlalu terbawa tren, bahkan menormalisasikan hal-hal kayak gitu. Oke, berarti dapat disimpulkan ya dari hasil diskusi ini kita nanti angkat topik mengenai westernisasi dan Korean Wave, di mana nanti pembahasan utama kita itu bagaimana cara meningkatkan awareness atau kesadaran dari masyarakat Indonesia tentang budaya-budaya lokal, tentang produk-produk lokal agar mereka itu bangga gitu dengan adanya eh, apa ya kemajemukan yang ada di Indonesia ini, dengan adanya kekayaan alam dan juga budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk diskusinya. Mungkin bisa ditutup sama Mas Ahmad. Atau mungkin bisa disimpulkan sedikit Mas Ahmad ya. Oke ya, kalau sudah selesai, mungkin kita bisa tutup ya. Karena sudah mulai azan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima Asik. kasih.